Pokoknya pengen habisin semua ronde sih. Oke. Habisin semua ronde. Udah itu aja ya. Lu El gimana El? Kemarin udah 3 ronde 4 udah ngap dia. Ngabisin semua ronde. Kalau gue sih apa ya? Tinju gue kan nggak pernah nyentuh kanvas. Nah. Nggak dijatuh sama sekali. Kan gue didorong sama lu. Apa tadi pertanyaannya? Seberapa yakin? Yakin 90% kali ya, 10% dan nanti di ring om ya. Oke. Iya. Kita udah punya strategi yang baru lagi lah. Kita nggak mungkin memainkan strategi lama. Kita udah latihan banyak, latihan fisik, latihan power, semua kita udah latihan. Jadi kita udah siap banget. Oke, jadi 90% yakin, 10% di atas ring ya. Itu untuk tekniknya sendiri nanti jadi rahasia ya. Oke, satu pesan El untuk Nicole apa untuk pertandingan nanti? Satu pesan apa ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih. Banyak-banyak latihan supaya at least bisa memberikan pertunjukan yang baik lah buat para penonton, dan kalau bisa kasih pertunjukan yang baik sampai roda 4. Oke. Udah itu aja sih. Oke, dari Nicole gimana Nicole? Latihan buat latihan belajar maju sih, jangan mundur dulu. Kayak undur ya. Kemarin kayak undur ya. Belajar. Namanya kan kayak yang tadi gue bilang, ini kan the art of boxing, ada seninya. Kalau maju-maju doang itu kan baku hantam, tapi ini kan olahraga boxing. Mungkin semua orang yang nganggap gue mundur selain Nicole kali ya, mungkin itu strategi yang bagus dan memang harus dilakukan bagi seorang petinju yang tinggi melawan yang tidak sepantarnya. Tapi kan dia punya power. Ya tinggal dia cari caranya gimana pukulan dia bisa masuk ke gua. Gua bisa mundur dong. Dan itu kan memang sebuah strategi. Ya. Oke, tetap ada artnya sendiri ya. Kita kan memang bukan cuma asal maju pukul. Kita ada mundur, pukul, cari poin. Memang ada art. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk El dan juga Nicole ya. Namun sebelum itu dulu sebutkan pertanyaan dan juga dari media mana. Kami persilakan. Yang pertama, oke, yang di sana dulu tadi, ya Mas. Oke, kami persilakan. Oke, boleh berdiri. Oke, ya silakan. Ya, halo selamat sore, saya Ari dari Warta Kota. Mau tanya ke ke Nicole. Ini gua ngeliat podcast lu di Denzu, sempat telepon video call juga sama El Rumi gitu. Ini tantangan juga sebenarnya bukan, udah jauh juga sebelum dari podcast Denzu juga ya kalau nggak salah ya. Lu udah ngebet banget buat rematch gitu sama El. Tanyaan gue ini jadi kayak terkesan pertarungan harga diri banget nih buat Nicole gitu, buat membuktikan bahwa kayaknya kemarin dia nggak suka dengan hitungan poin gitu kan. Kayak apa ya, kesiapan mental aja sih kok. Kalau misalkan bahwa ya kita nggak tahu di atas ring seperti apa, cuman gue mau nanya pahitnya dulu. Kalau memang misalkan pahitnya lo harus tumbang lagi sama El, ini apa yang lo mau sampaikan ke publik gitu. Dan kalau misalkan lo menang, ini juga sebagai ajang pertunjukan harga diri lo juga bahwa emang lo layak buat jadi raja di atas ring gitu. Terus kedua, tadi dari pihak asosiasi tinju juga tidak mewujudkan keinginan lo gitu untuk tanding tanpa poin dan juga tanpa head guards gitu. Dan gua ngeliat ekspresi lo kayak kecewa banget gitu. Sahabat lo seperti apa nih? Kalau makasih. Oke, thank you bang. Ada yang perlu digarisbawain, gue nggak tumbang sama sekali ya kemarin, cuma kalah poin. Kalau soal head guard kemarin di Densu kita janjian nggak pakai head guard kan ya? Ikut aja. Iya. Kalau bisa sih tanpa head guard sih, tanpa. Karena kemarin Fadli lawan itu juga nggak pakai head guard kan? Aisyah Khalid kan? Iya. Itu aja bisa, kenapa kita enggak gitu? Itu aja sih. Nanti masih berharap tanpa head guard nanti. Iya sih. Soalnya biar berasa bertarungnya gitu loh. Dan misalnya kalaupun kalah lagi nanti, ya gue akuin he's a better fighter than me. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan media. Oke, ya. Halo,
Dari Buff Combat pertanyaan buat L sama Om Nelson. Sekarang kan udah latihan di Nelson Nainggolan. Sekarang mau tanya, selama persiapan apa bedanya sama fight yang sebelumnya pertama, sama bedanya latihan di tempat yang dulu sama sekarang sama Om Nelson apa? Jadi dulu gini gua. Kalau secara persiapan sih mungkin sama aja ya, karena mungkin formatnya nggak jauh beda dari yang kemarin. Mungkin secara strategi juga mungkin sama aja, secara persiapan juga sama-sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya, sama-sama enak, sama-sama sangat mensupport gua gitu. Maksudnya kayak kemarin yang sebelumnya tahu gue jarang latihan, mereka paham. Kayak Om Nelson juga nih, oh maaf ya hari ini nggak jadi latihan, dia paham juga. Sama-sama memahami dan sama-sama enak sih, nggak ada perbedaannya antara dua camp itu. Nah, Om Nelson? Iya, itu sih. Oke, sudah terjawab Pak ya. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk penanya selanjutnya. Boleh angkat tangan? Ada lagi? Nggak usah malu-malu. Sebelah sini ada yang mau nanya? Oke, silakan Mas. Sebutkan nama dan juga dari media mana. Saya Faisal dari Inten Investigasi. Untuk El Ruby sendiri ada strategi khusus gak sih untuk mempertahankan gelar juaranya di season 1 untuk menghadapi Jeffrey Nicole? Jeffrey Nicole sendiri gimana nih, mungkin ada strategi terbarunya untuk mengalahkan El Ruby gitu aja sih. Lebih strategi sudah tadi sudah dijawab, tapi kalau boleh ditambahkan El? Sebenarnya kalau strategi khusus sih belum ada ya, karena kan sebenarnya format pertandingannya juga belum ada format pertandingan jelas, apakah menggunakan headguard atau tidak, itu kan masih abu-abu tadi ya. Bu Esther menyarankan tidak, tapi Nicole pingin, cuma promotor juga belum bisa tentuin. Jadi sebenarnya kalau ngomongin strategi itu kembali lagi ke format pertandingannya, apakah pakai headguard, berapa ronde. Jadi kembali lagi ke format pertandingannya sih. Tapi kurang lebih sih strateginya lihat aja deh. Oke, lihat aja nanti ya. Bocorin dong. Oke, jadi bocorin dari Kau boleh? Ya lagi kayaknya nggak cocok ngomongin strategi khusus di sini deh. Tuh rahasia pastinya ya. Oke, sudah dijawab Mas ya? Pokoknya itu strategi tergantung format pertandingannya, pasti akan menyesuaikan tergantung formatnya. Betul. Berarti menunggu update juga dari promotor ya. Oke, masih kita buka untuk pertanyaan selanjutnya, silakan di pojok sana ada. Oke, kalau sudah cukup kita tutup sesi Q&A kali ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sudah kita tutup sesi Q&A semua.